Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ananda semua kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Apa kabar nih ananda semua? Ustazah doakan semoga ananda semua ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman kita yang sakit, Ustazah doakan syafakila labaksa kohurun insya Allah. Hari ini ananda kelas 1 Umar juga bergabung ya. Ananda seperti biasa, ananda ditemani oleh Ustazah Eka Iramadani, Ustazah Rinti Sasmita, juga Ustazah Osa. Ananda semua, hari ini kita belajar apa ya? Ya, hari ini kita belajar PPKN. Ananda semua, kita masih belajar tema 8 tentang peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Kita akan belajar tentang KD 3.1, mengenal simbol-simbol sila Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, setelah Ananda menonton video pembelajaran ini, Ananda dapat menyebutkan simbol dan bunyi sila kelima Pancasila dengan benar. Yang kedua, Ananda dapat menunjukkan gambar simbol sila kelima Pancasila dengan tepat. Kemudian, Ananda dapat menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kemudian, Ananda dapat menyebutkan makna dari simbol sila kelima Pancasila. Namun, Ananda semua, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita baca doa belajar terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh ya Ananda, hari ini adalah hari 10 terakhir Ramadan. Ustazah berharap Ananda semua bisa lebih fokus dan memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan ini. Ustazah doakan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda semua, kita akan belajar tentang sila kelima dari Pancasila. Kita pernah belajar tentang lambang dan bunyi Pancasila. Lambang Pancasila terdapat pada perisai burung Garuda. Kita bisa mengingat bukan setiap lambang dan bunyi sila Pancasila kita sudah belajar dalam pelajaran yang lalu. Untuk lebih mengingat kembali, ayo kita baca kembali bunyi Pancasila. Ayo Ustazah Eka, kita baca bersama supaya Ananda semua ingat bunyi Pancasila yang pernah kita pelajari terdahulu ya. Ayo Ustazah, kita baca yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Ananda masih ingat ya lambang dan bunyi sila-sila dari Pancasila. Ya Ustazah, itu adalah bunyi dari sila-sila dari Pancasila. Hari ini kita akan belajar sila kelima dari Pancasila. Ya Ustazah, dengan lambang apa ya Ustazah? Padi dan kapas. Sekarang kita amati gambar lambang dari sila-sila Pancasila ini. Nah, kita sudah pelajari dahulu ya
lambang dari sila-sila yang Pancasila dari pelajaran kita yang lalu ya. Sila yang pertama Ustazah Eka dilambangkan dengan bintang. iya. Sila kedua dengan rantai. Sila yang ketiga adalah pohon beringin. Sila yang keempat Ustazah Eka kepala banteng. Dan hari ini kita belajar tentang sila kelima dari Pancasila dengan simbol padi dan kapas. Ini Ustazah Eka adalah gambar Garuda Pancasila. Masih ingat Ananda bahwa simbol-simbol dari Pancasila terdapat pada perisai yang berada di dada burung Garuda. Sekarang kita akan lihat ya Ananda tabel dari sila beserta lambang dan bunyi dari Pancasila. Sila yang pertama lambangnya adalah bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya berupa rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dengan lambang kepala banteng, bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima nih Ananda, sila yang kelima yang akan kita pelajari hari ini dengan lambang padi dan kapas. Bagaimana bunyinya ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kali ini Ananda semua kita akan belajar makna lambang sila yang kelima. Sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ananda tahu bukan? Padi adalah bahan makanan pokok kita sehari-hari. Nah, kapas adalah bahan utama untuk membuat pakaian. Tentu Ananda sudah tahu bukan? Padi dan kapas itu melambangkan kebutuhan sehari-hari. Padi dan kapas memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Nah, kita memerlukan keduanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Sekarang Ustazah Oka, sila kelima Pancasila tadi dilambangkan dengan apa Ustazah? Padi dan kapas. Yang merupakan lambang sila kelima Pancasila. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan berupa makanan dan sandang berupa pakaian. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Ananda semua kita akan lanjutkan ya, apa saja perilaku yang sesuai dengan sila yang kelima. Artinya apa saja ya tingkah laku kita yang sesuai dengan sila yang kelima. Kita baca ya. Yang pertama Ustazah Eka, adil terhadap sesama. Yang kedua, baik kepada sesama teman. Yang ketiga, memberikan bantuan jika ada teman yang butuh bantuan. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir, ikut serta gotong royong. Semoga Ananda bisa ya mempraktekkan dan mengamalkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menjelaskan makna sila kelima dari Pancasila. Ananda bisa lihat ini adalah simbol dari sila kelima Pancasila, padi dan kapas. Ayo Ustazah. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan.
Warnanya putih melambangkan kebenaran. Sementara padi dan kapas mencerminkan pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Masih menjelaskan makna sila yang kelima ya dari Pancasila, Ananda. Silakan lihat dulu di halaman 28, tema 8, buku utama kita. Nah, sekarang Ustazah menyediakan soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, apakah bunyi sila kelima Pancasila? Soal yang kedua, apa lambang sila kelima Pancasila? Soal yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ustazah Eka, mari kita jawab bersama-sama ya. Ayo Ananda, kita jawab dulu soal nomor 1. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 2, apa lambang sila kelima Pancasila? Lambangnya adalah padi dan kapas. Soal yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Bersikap adil pada teman-teman dan selalu berbuat baik kepada sesama. Insya Allah ya Ustazah Eka, kita bisa melaksanakan sikap ini ya. Insya Allah. Sekarang Ananda semua, kita akan lanjutkan ya, menyusun gambar-gambar. Nah, susunlah gambar-gambar di bawah ini sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Tadi kita sudah belajar tentang simbol dari sila kelima Pancasila, gambarnya padi dan kapas. Sekarang kita akan menyusun gambar. Ustazah menyediakan gambar yang sudah dipotong-potong ya. Ya, ada 4 gambar yang sudah Ustazah potong. Sekarang inilah yang akan kita tempelkan. Sudah disediakan kotak tempat menempel gambar acak. Sekarang Ananda, gambar 4 yang sudah kita acak ini Ananda bentuk ya, sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Ustazah, kita mulai. Iya. Yuk. 1 ya. Lanjutnya apa Ustazah? Yang ketiga. Dan yang terakhir. Nah, menjadi satu gambar utuh padi dan kapas. Ya, ini adalah simbol kelima dari sila Pancasila. Sekarang kita menjelaskan makna simbol ya. Kita akan menjelaskan makna simbol sila kelima Pancasila. Seperti yang Anda ketahui adalah simbol sila kelima dari Pancasila, padi dan kapas. Kita lihat. Nah, latarnya Ustazah itu berwarna putih. Putih artinya melambangkan kesucian, kemakmuran atau kebenaran. Simbol kapas melambangkan kebaikan. Warna hijau melambangkan kesuburan. Nah, yang terakhir Ananda, simbol padi. Apa sih artinya? Ya, simbol padi melambangkan kemakmuran. Semoga negara kita ini, Ustazah, rakyat Indonesia menjadi rakyat yang makmur ya Ustazah. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Masih menjelaskan ya makna simbol sila kelima Pancasila. Sekarang Ustazah kita akan bermain dengan huruf-huruf yang hilang ya. Bagaimana ya? Tulislah huruf-huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Ustazah sediakan ya. Ada 6. Ini berkaitan dengan sila kelima dan simbolnya ya Ustazah. Iya, masih ingat kan yang tadi sudah kita terangkan? Iya,
Soal yang pertama Ustazah, ada huruf K, E, titik-titik, D, titik-titik, titik-titik, A, titik-titik. Huruf apa yang cocok ya Ustazah? Sepertinya ini berkaitan dengan bunyi sila kelima Pancasila ya Ustazah. Iya, ayo kita isi ya. Huruf A, I, R, dan N. Jadi dibaca keadilan. Ini adalah kata pertama dari bunyi sila kelima Pancasila. Selanjutnya apa Ustazah? Iya, soal yang kedua ada titik-titik, disediakan huruf U, S, titik-titik, titik-titik, huruf L. Sekarang kita isi Ustazah. S, I, A. Dibaca. Kalau dibaca sosial. Iya. Ini adalah kata kedua dari bunyi sila kelima Pancasila. Sekarang kita lanjutkan ya kata yang ketiga. Ada huruf B, titik-titik, titik-titik, I. Kita isi Ustazah. Huruf A, G. Dibaca Bagi. Nah, ini adalah kata ketiga dari bunyi sila kelima Pancasila. Sekarang Ananda lihat ya soal yang keempat. Hurufnya adalah titik-titik, E, L, titik-titik, titik-titik, U, titik-titik. Ustazah, kita isi ya huruf S, U, R, H. Dibaca Seluruh. Ini merupakan kata keempat dari sila kelima Pancasila. Sekarang kita akan lanjutkan soal yang kelima. Perhatikan ya Ananda, Ustazah menyediakan huruf R, titik-titik, titik-titik, huruf Y, huruf A, titik-titik. Sekarang huruf apa ya yang hilang? Ayo kita susun. A, K, T. Dibaca rakyat. Ini adalah kata yang kelima dari sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekarang soal yang keenam Ustazah. I, N, titik-titik, titik-titik, N, E, titik-titik, titik-titik, titik-titik. Hurufnya Huruf D, O, S, A, I. dibaca Indonesia. Sekarang kita baca selengkapnya Ustazah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah bunyi sila kelima Pancasila. Sekarang kita buat kesimpulan ya Ustazah. Yang pertama, bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Yang ketiga, padi dan kapas mencerminkan pangan, makanan, dan sandang dalam bentuk pakaian. Pangan dan sandang tentu saja merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, apa sih kesimpulannya? Selanjutnya, Ustazah. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara adil. Hal ini sesuai dengan tujuan utama sila kelima Pancasila. Apa saja?
Contoh sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. 1. Bersikap adil pada teman-teman. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, suka menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Alhamdulillah ya, selesai juga deh pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga Ananda semua lebih memahami dan bermanfaat bagi Ananda semua. Ustazah, semua, Ananda, kita baca doa kafaratul majelis. Yuk kita baca doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Akhirnya, Ustazah Eka, Ustazah Rengki Sasmita, dan Ustazah Elsa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oh ya, semoga Bunda dari Ustazah Elsa lekas sembuh ya. Mari kita bacakan doa agar orang tua Ustazah Elsa diberikan kesembuhan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.